Oke, kali ini kita kan bahas bab 3 buku Pak Tias dan Maning Tias, pengamat pendidikan, pendidikan yang memiskinkan, judulnya kurikulum yang menghapuskan rasa seni, yang memiskinkan rasa seni. Oke teman-teman, karena tadi ya, mengingat waktu dan situasi kondisi yang mungkin teman-teman lelah dan seterusnya, maka akan saya persingkat apa-apa aja sih materi-materi inti yang penting dalam bab 3 ini. Yang pertama bahwa teman-teman sudah ketahui bahwa secara simpel kurikulum adalah mata sekolah yang diajarkan di sekolah untuk mendapatkan yang namanya ijazah. Itu pengertian simpel dari Pak Tias yang ditulis pada bab 3-nya di halaman pertama. Kemudian saya menyimpulkan dan kemudian akan saya detailkan di share screen yang akan saya ajukan di depannya, bahwa dalam buku Pak Tias ini, bab 3, Pak Tias mengatakan bahwa kurikulum yang ada di Indonesia sekarang tidak on demand atau tidak problem based learning dan tidak kontekstual dan aplikatif di kehidupan sehari-hari. Yang itu jadi kritik Pak Tias di bukunya, bahwa memang kurikulum yang hadir bukannya malah menambah murid-murid pintar ataupun cerdas, malah menambah uh, peserta didik tidak cerdas dan kritis, karena beberapa hal yang akan dibahas oleh Pak Tias di buku ini yang akan saya samakan di beberapa ke depan. Oke teman-teman, tunggu sebentar, saya akan presentasikan materi diskusi kita ringkasannya malam hari ini. Sudah terlihat belum ya? Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Belum. Di tempat saya belum. Sudah. Sudah ya? Oke, teman-teman bisa melihat ya. Sebelumnya mohon maaf karena saya sendiri tidak mendalami materi kali ini, tapi saya mengerti poin-poin yang penting dalam buku ini. Jadi sebelumnya Pak Tias menjelaskan situasi kurikulum di masa-masa kecilnya ya, dan dikaitkan juga di masa pasca reformasi. Jadi Pak Tias karena hidup di zaman Orde Baru, jadi penekan materinya lebih ke situasi dan kondisi di masa Orde Baru. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa banyak sekali ya perubahan kurikulum di Indonesia. Mulai dari tahun 1947 bahwa Dinas Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan saat itu mengeluarkan RIRP atau rencana pelajaran, yang itu kemudian diresmikan menjadi kurikulum 1950 dan berlanjut sampai seterusnya kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum Merdeka. Oke, yang pertama rencana pelajaran 1947 atau kurikulum 1950, bahwa di sini tercantum tujuan pendidikan menurut SK Menteri Pengajaran tanggal 1 Maret 1946 adalah warga negara sejati yang menyembunyikan tenaga dan pikiran untuk negara. Nah, kurikulum ini lebih mengutamakan pendidikan karakter kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan akademis. Jadi teman-teman di masa ini, rencana pelajaran 1947, mata pelajaran yang dihadirkan untuk peserta didik adalah pendidikan moral, budi pekerti seperti pendidikan jasmani, pendidikan watak, dan civic atau ilmu kewarganegaraan. Dan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani tinggi karena dianggap efektif untuk mendidik karakter anak. Karena mungkin ya, pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia baru-baru belajar untuk menerapkan beberapa sistem pembelajaran di negaranya. Jadi perhatiannya lebih kepada hal-hal yang efektif untuk mendidik karakter anak. Kemudian ada 16 mata pelajaran untuk sekolah rakyat, teman-teman bisa lihat ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan seterusnya. Nah, di sini mungkin titik kritik Pak Tias ya, Pak. Dulu itu pelajaran agama awalnya diberikan di kelas 4 dan sifatnya opsional, bukan wajib. Saya juga tidak tahu apakah Pak Tias ini tipe orang yang kemudian memisahkan pendidikan dan agama, karena kan ada kemudian pengamat pendidikan yang agama dan pendidikan tidak boleh dipisahkan. Cuman aktuasi dari Pak Tias di sini bahwa seharusnya pendidikan mengajarkan yang namanya hal-hal yang bersifat universal. Jadi tidak mengkultuskan satu agama tertentu di dalam sekolah atau dalam pendidikan, tapi semua agama menjadi satu di dalam sekolah dan saling toleransi. Di situ titik toleransi. Dan padahal sekarang kan bahkan kemungkinan karena kebetulan Indonesia mayoritas beragama Islam, jadi
pembuka penutup dalam sekolah pun kadang-kadang guru masih menggunakan ya ucapan salam-salam dari agama Islam, dan mungkin walaupun tidak menyinggung dari agama yang lain, karena dan itu tidak, kata Pak Tias, kurang kurang etis lah, karena dalam sekolah bukan hanya satu agama tapi banyak agama. Kemudian beralih dari kurikulum 1050 ini ke kurikulum 1948 ya. Nah, ini ya mungkin jadi ya, arah jalan yang ideal bagi pendapat yang namanya pembelajaran kontekstual, merujuk kepada TAP MPR nomor 27 1996 bahwa manusia Pancasila sejati sesuai UUD 1945. Proses belajar cenderung berorientasi pada kehidupan praktis, kontekstual, dan on demand tadi yang saya katakan, pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Pelajaran berhitung pun bersifat aplikatif dan memberi porsi besar pada latihan mencongkak. Aplikatif di sini Pak Tias membahas dalam bukunya bahwa matematika, sebelumnya bukan matematika ya namanya, ilmu berhitung menggunakan sifat cerita yang dari pasar ya, kayak jual beli, dagang, dan seterusnya, dan itu disoalkan di sekolah, diajarkan di sekolah. Nah, dan itu aplikatif Pak Tias lebih efektif daripada pendidikan matematika yang sekarang yang lebih abstrak, kata Pak Tias dalam bukunya. Oke, selanjutnya pelajaran ilmu bumi di jenjang SD mengenalkan siswa pada lingkungan geografisnya secara konkret, mulai dari desa, kecamatan, sampai ke dunia. Anak paham konteks lingkungannya, tapi juga punya wawasan tentang daerah atau negara lain. Nah, ini mungkin yang jadi penekanan juga dari Pak Tias bahwa geografi, kalau sekarang geografi dan IPS ya, bahkan peserta didik sekarang, dan saya juga mengalami, tidak mengenal daerahnya sendiri. Jadi dulu itu Pak Tias belajar bahwa mereka diberi peta kosong tanpa nama. Jadi dari guru mereka ditugaskan untuk mengisi nama-nama apa sih pulau itu. Jadi mereka tahu Indonesia terdiri dari berapa pulau, Kalimantan di mana, Sulawesi di mana, Pulau A di mana, Pulau B di mana, dan itu menjadi khazanah keilmuan keindonesiaan di negara kita. Nah, ini yang jadi hilang sekarang ya. Ada pula pelajaran prakarya yang mengajarkan siswa keterampilan praktis, membuat peralatan rumah tangga dan hidup mandiri, mengajarkan ekonomi yang berdikari, persekolahan tidak terasing dari lingkungannya. Kemudian ada Krida ya. Krida ini dari KBBI, teman-teman, kata Pak Dias, hari di mana untuk melatih keterampilan kesenian. Nah, ini digunakan untuk kerja bakti, membersihkan sekolah atau bercocok tanam, dan menyimbangkan proses belajar dalam kelas dan kelas. Jadi ada praktek dan dari teori ya, memberi peluang anak untuk bergaul sama lain dan memudahkan semuanya para siswa. Jadi di hari Krida ini ada juga lucunya teman-teman. Jadi pada kurikulum 1998 kan ada yang namanya Krida. Tapi kadang-kadang digunakan siswa untuk mencari jodoh ya, ajang mencari jodoh di hari Krida ini, karena saling berbaur antara satu sama lain, cowok dengan cewek dan seterusnya. Para siswa di daerah pesisir mendapat pelajaran tentang arah membaca musim dan seterusnya. Proses regenerasi nelayan dimulai sejak dini. Nah, ini yang dimaksudkan Pak Tias, teman-teman, bahwa pembelajaran yang kontekstual, yang on demand di sini, bahwa satu pendidikan dan kurikulum, yakni mata sekolah dan pengajarannya harusnya disesuaikan dengan kebudayaan dan konteks sosial budaya di daerah masing-masing. Kalau pesisir tentang arah angin, membaca gelombang tadi, daerahnya tentang menyemai, panen, dan seterusnya. Mungkin ini yang jadi kritik ya, bahwa pendidikan sekarang kadang-kadang peserta didik tidak bisa berperan di masyarakat. Karena apa? Karena di sekolah mereka hanya diajarkan hal-hal yang abstrak kebanyakannya, kata Pak Tias. Nah, tidak lama kemudian juga muncul nih kurikulum 1975 yang kata Pak Tias hierarkis dan menyempit ya. Interaksi siswa dengan lingkungan geografisnya berkurang, pelajaran berhitung yang aplikatif diganti matematika yang lebih abstrak, civic yang mengajarkan sikap kritis diganti pendidikan moral Pancasila atau PMP, yang indoktrinatif dan hafalan, ilmu alam diganti IPA, prakarya diganti keterampilan terikat dan bebas. Hari Krida tidak ada lagi. Nah, ini yang sangat disayangkan Pak Tias ya. Jadi Pak Tias sangat menyayangkan karena menurut dia kurikulum yang sebelumnya itu sudah cukup ideal dan perlu ditingkatkan sekarang. Karena civic ini mengajarkan yang namanya hak dan kewajiban, diganti oleh
satu mata pelajaran yang kata Pak Tias itu indoktrinatif, yakni PMP. Jadi kita hanya disodorkan beberapa butir-butir nilai Pancasila, makna-maknanya, tanpa mengetahui, oh apa saja sih hak dan kewajiban saya sebagai warga negara. Makanya kemudian di zaman itu, di zaman Orde Baru, banyak peserta didik yang kritis, bahkan orang tua tidak sanggup untuk menyanggupi kritisnya peserta didik karena mereka diajarkan civic ya, ilmu kewarganegaraan. Jadi ketika ada hak-hak masyarakat atau hak-hak mereka terdistorsi dan tidak terpenuhi, mereka menyuarakan hak-haknya ya. Tapi ini berganti ya semenjak civic digantikan oleh PMP dan kemudian sekarang PKN ya. Nah, sempat dilakukan uji coba metode cara belajar siswa aktif atau CBCA, ini terapan dari negara barat, tetapi tidak dilanjutkan karena dianggap masyarakat tidak siap menghadapi anak yang kritisnya. Karena bukan masalah orang tuanya yang tidak kritis ya teman-teman, atau tidak berpengetahuan dan pendidikan ya. Karena pada masa itu belum ada yang namanya banjir informasi, atau informasi masih sangat sedikit dari siaran radio paling dan yang lain-lain. Jadi mereka tidak punya keilmuan yang lebih untuk menjawab bagaimana sih globalisasi, bagaimana sih militerisme dan seterusnya, karena memang kelangkaan informasi pada masa itu masih ada gitu. Nah, berlanjut ke Pak Nugroho ya, kurikulum 1984 yang indoktrinatif dan kontroversial, yakni dikatakan kontroversi karena mendominasi konten perjuangan militer dalam pelajaran-pelajarannya dan tumpang tindih dengan pelajaran PMP, yakni pelajaran itu ya, PSPB, Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa. Sampai sekarang mungkin masih berlanjut ya, karena di SMP dan SMA saya membaca buku-buku yang cenderung apa ya, termuat di dalamnya pahlawan-pahlawan yang bersenjata, bukan yang pemikir ya, yang juga turut menjadi the founding father kita. Bahkan seperti Mas Panji Sosrodiharjo yang mungkin banyak dilupakan sejarahnya. Jadi kita hanya mengetahui pahlawan-pahlawan yang aktif untuk ikut perang ya, seperti Jenderal Sudirman, Ahmad Yani dan seterusnya, tapi kita kurang memperhatikan pahlawan-pahlawan kita yang ikut berjuang dalam kemerdekaan dalam hal berpikir gitu. Dari segi ya kepengetahuan dan keilmuannya. Pak Nugroho ini juga menerapkan sistem kredit di jenjang SMA seperti perguruan tinggi. Juga ada program B untuk siswa yang mau langsung kerja lulus SMA. Nah, ini muncul stigma nih, muncul pikiran negatif bahwa siswa program B adalah murid buangan karena hanya ya mengejar kerja ya, bukan kepengetahuan. Gak lama setelah itu berganti pula nih ke kurikulum 94 karena Pak Nugroho meninggal ya di tahun 85 kalau nggak salah. Diganti oleh Pak Harto, dilantik Pak Fuad Hasan. Nah, Pak Fuad Hasan inilah yang menjadi latar belakang mungkin ya tentang UU Sidiknas kita. Disusun konsepnya selama era beliau dengan menampung pendapat para ahli, tapi baru efektif di era Pak Wadiman. Pelajaran PSPP dihapus, sebenarnya bukan dihapus, tapi dijelaskan dalam pelajaran PKN. Semua sekolah kejuruan yang semula punya nama berbeda-beda diwajibkan memakai nama sekolah menengah kejuruan. Nah, ini sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat bahwa sekolah yang dulunya bernama Semea kok diubah menjadi SMK 1, SMK 2. Jadi masyarakat tidak tahu lagi kompetensi dan apa sih yang ingin mereka pelajari oleh anak-anaknya di sekolah-sekolah yang tersebut. Nah, judul kita tadi kan pendidikan yang menghapuskan rasa seni. Mungkin di sini ya, terjadinya pemiskinan pendidikan apresiasi dan praktik seni secara kuantitatif dan kualitatif. Kurikulum didominasi oleh pelajaran eksakta, matematika dan IPA plus bahasa Indonesia. Nah, ini kan kita juga ada stigma negatif ya di masyarakat ya, bahwa kadang-kadang siswa merasa minder ya. Yang dikatakan pinter cuma yang pinter matematika dan IPA, sedangkan yang pinter menggambar, yang pinter seni budaya, yang pinter bicara dan seterusnya diremehkan ya. Mungkin berlanjut sampai sekarang ya, dominasi eksakta ya, yang minim seni juga.
alokasi pelajaran seni hanya 2 jam seminggu. Itu pun segala macam seni ya, suara, rupa, musik, dan kerajinan tangan. Pelajaran seni dihilangkan sama sekali di kelas 2 dan 3 SMA. Nah, ini mungkin yang jadi tekanan dari Pak Tias ya. Karena apa? Karena banyaknya orang-orang yang bergelut di dunia seni atau yang jadi seniman, belajar hal-hal yang berbau seni itu bukan di dalam formal ya, di dalam lingkungan sekolah, tapi di luar. Dapat dari dosen luar biasa IKIP Bandung, Pak Dieter Mack, pelajaran seni di SD menghapus jiwa seni. Garis besar pedoman pengajaran GBPP, pendidikan seni sangat teoritis ke barat. Jenis kesenian Indonesia seperti karawitan tidak disinggung sama sekali. Tuntutan pada perluasan apresiasi, seni, sensitivitas, dan kreativitas tidak ada. Juga seolah-olah siswa dididik sesuai dengan komputerisasi manusia tanpa sesuatu yang berhubungan dengan jiwa manusia. Lebih Pak Ties menambahi nih, seni dianggap sebagai hal yang tidak penting, sehingga tidak perlu dipelajari secara serius. Seniman dinilai tidak memiliki status sosial dan masa depan yang jelas. Pendidikan formal tidak menanamkan benih berkesenian yang baik. Cita-cita mereka menjadi dokter, insinyur, pilot, tentara, atau polisi. Mereka yang kemudian memilih jalur seni sebagai hidupnya, itu bukan karena pengaruh pendidikan formal, tapi dari luar sekolah, orang tua, atau lingkungan pergaulan. Lanjut, kurikulum 94 yang amat gampang lebih mengutamakan data, lahir dari cara pandang yang keliru terhadap manusia. Dianggapnya manusia itu hanya satu dimensi bendawi saja, padahal kenyataannya manusia itu multidimensi. Manusia tidak hanya butuh pengetahuan pasti, tapi juga pengetahuan sosial, seni, budaya, dan olahraga. Jika sekolah hanya mendorong aspek logika dan matematika, tapi mengabaikan aspek seni dan imajinasi, akan lahir manusia-manusia robot saja. Menusuk sekali ya pernyataan Pak Tias. Berikut dari Profesor Koni Semiawan ya. Beliau ini mantan rektor UNJ, IKIP Jakarta. Kalau nggak salah satu-satunya rektor perempuan ya dari UNJ ya. Tentang beliau mengomentari tentang problem muatan lokal. Sebenarnya secara konseptual bagus, nilai-nilainya luhur. Mungkin secara implementasi ya. Mulok tersentral di tingkat provinsi. Jenis mata pelajaran mulok dalam satu provinsi disamakan sehingga tidak menjawab kebutuhan murid dan masyarakat. Kenapa? Karena kemudian tiap daerah berbeda ya, bukan hanya bahkan dalam satu provinsi juga tiap-tiap kabupaten berbeda-beda. Kemudian mulok juga diwujudkan dalam ulangan umum. Nah, kata Prof. Koni, ini bertentangan dengan tujuan mulok untuk mengembangkan potensi, bukan mencari nilai. Ya, ini jadi titik juga bahwa pendidikan di Indonesia juga kayak mabuk nilai ya, sehingga itu kemudian menjadi acuan sekolah untuk mengejar akreditasi A, tapi kualitas peserta didiknya nol besar kebanyakan. Perubahan dari satu kurikulum ke kurikulum lain ternyata tidak menambah kita semakin cerdas, terampil, cekatan, peka, dan bertanggung jawab. Tapi justru membuat kita semakin miskin, banyak hal baik kecerdasan, keterampilan, perasaan, kreativitas, apresiasi kita terhadap karya maupun kemanusiaan, tanggung jawab, dan sebagainya. Ini yang saya akan diawali ya, bahwa memang rekonstruksi kurikulum kita tidak benar-benar baik ya. Terbukti dengan tidak menambah cerdas, terampil yang dikatakan Pak Tias. Kurikulum-kurikulum yang dibuat selama masa Orde Baru cenderung mencerabut, mendisrupsi ya murid dari akar lingkungannya. Tidak heran bila justru melahirkan kaum urban yang tidak lagi mau atau betah tinggal di daerahnya sendiri. Kurikulum juga melahirkan orang-orang yang tidak konsisten, korup, suka menipu, dan menindas sesamanya. Inilah ironi pendidikan nasional. Bukan makin menumbuhkan rasa cinta, sebaiknya menimbulkan kebencian murid dan profesor orang tuanya pada daerahnya, bangsanya, negaranya, dan sesama manusia. Itu statement terakhir dari Pak Tias ya. Dan kemudian di akhir bukunya ada satu refleksi, dan ini mungkin dikaitkan dengan era sekarang, era reformasi ya, tentang kurikulum KBK yang hadir pada tahun 2000, yang kemudian direncanakan Pak Malik Fajar Mendiknas pada masa itu, berlaku pada 2004. Tapi karena 2004 itu ada Pilpres ya, yang terpilih Pak SBY dulu ya. Jadi tidak boleh diresmikan. Kemudian diharapkannya Mendiknas Bambang Sudibyo yang meneruskan, tapi ternyata Pak Bambang Sudibyo tidak memakai konsep KBK, tapi buat lagi kurikulum baru, yakni KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, belum genap satu dekade KTSP pun lagi oleh Pak Muhammad Nuh ya, dengan K13, kurikulum 2013.
dan implementasi K13 ini ditangguhkan oleh Mendikbud Anies Baswedan. Kenapa? Saya baca juga beberapa koran di tahun itu ya. Kata Pak Anies Baswedan, kurikulum 13 Indonesia siap ya. Memang secara rangka bagus karena meniru negara maju di negara-negara barat. Tapi karena mengingat Indonesia yang masih minim literasinya, literasi yang rendah, matematika yang juga rendah, itu belum cocok diterapkan. Terkait digitalisasi juga, guru-guru kita, kata Pak Indra Karismeji juga bilang bahwa hanya 25,5% guru Indonesia yang mengerti tentang PJJ, pedagogi digital ya. Yang mengerti, makanya kemudian sekarang di pandemi ini PJJ berlangsung tidak efektif dan membosankan ya. Banyak sekali murid-murid yang bilang kalau pembelajaran daring sangat membosankan dan tidak efektif. Karena apa? Karena gurunya sendiri tidak bisa menciptakan nuansa pelajaran yang menarik dan kreatif ya. Problem K13 meliputi masalah teknis, buku belum siap, guru belum dilatih, dan filosofis konseptual. Konsep kompetisi inti sangat adalah agamanisasi ilmu pengetahuan yang vulgar. Jadi bahkan era reformasi, kurikulum yang berbau agamis pun masih tajam ya di Indonesia ya. Banyak sekali mata pelajaran yang kemudian dikaitkan dengan, padahal khususnya sekolah negeri ya, kata Pak Tias, murid-muridnya bukan hanya dari latar belakang satu agama, tapi banyak agama. Mungkin itu terakhir ya. Kemudian teman-teman bisa berargumen ya, atau memberikan pertanyaan dan berdiskusi. Mungkin sekian. Terima kasih kepada Mas Citra. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya dan juga pantikannya dari Mas Fauzan Waholis. Di sini saya menangkap sedikit beberapa tadi yang sudah disampaikan dan beberapa sedikit yang saya baca juga mengenai buku tersebut. Di mana di sini Pak Herman Tias kayak seperti menjelaskan di mana ada beberapa kurikulum dan di situ mulai dari tahun 68, 75, 84, 68, 75, 84 sampai 94, di mana di situ Pak Darmin seperti merasakan ada yang hal yang benar-benar cocok diterapkan, yaitu pada yang kurikulum 68 ya, saat itu di mana sangat aplikatif dan juga sangat dekat dengan budaya kita dan juga sangat mengapresiasi terhadap seni dan lain sebagainya, dan tidak ada yang belum ada yang namanya indoktrinisasi dan pengerucutan terhadap hierarki dan juga adanya intervensi dari pemerintah terkait ya seperti yang menjadikan mata pelajaran itu tidak lagi aplikatif. Ya mungkin kita merasa hari-hari ini atau mungkin selama kita sekolah di SMA saja, mungkin kita itu sudah fakta juga. Kalau kita belajar matematika pasti ada dari kita yang bilang, ini ngapain sih belajar kayak gini, nggak diterapin juga gitu kan. Padahal kita juga nggak diterapin di kehidupan, ngapain belajar kayak gini. Mungkin itu pasti terbesit pertanyaan di kita. Mungkin beberapa atau mungkin jangan-jangan kita sendiri juga pernah mengatakan hal tersebut. Mungkin itu suatu bukti di mana ya di situ pelajaran seperti hanya abstrak pelajaran saja, tidak benar-benar itu seperti ini loh pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Jadi kita sendiri juga kalau mau mempelajari jadinya tidak apa itu istilahnya, jadi sudah jenuh dengan pelajarannya, bingung nanti ini buat apa, dan semangatnya sudah ciut dulu, ini mau belajar kayak gini mau buat apa. Itu kan juga sesuatu hal yang benar-benar itu juga menciutkan minat kita dalam belajar. Oke, mungkin itu dulu tanggapan saya. Dipersilahkan untuk teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi atau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk open mic. Nambahi dikit ya. Menambahi dikit ya, Tok ya. Kalau ya, kita ngerujuk ke Orde Baru ya, di sebelum zaman Pak Harto ya. Jadi
pasca kemerdekaan di zaman Pak Soekarno, kata Pak Rum Topati Masang, politik budayanya itu lebih kental gitu. Jadi bahkan buku-buku dari luar, anak-anak kecil itu bahkan di pulau-pulau Sulawesi itu sudah membaca buku-buku yang berat gitu di masa-masa SD. Tapi hal ini diberhentikan di zaman Pak Harto gitu. Jadi politik kebudayaan di zaman Pak Harto terkait literasi ya, terkait penyebaran buku-buku ya, sangat rendah gitu. Jadi mungkin ini secara historisitasnya yang menyebabkan literasi kita Indonesia rendah ya. Karena kita tahu ya, orang-orang di zaman Orde Baru itu pada kritis tuh, karena sebelumnya mereka dididik dengan politik kebudayaan yang bagus itu. Jadi Pak Soekarno itu termasuk orang yang kutu buku juga ya. Jadi dia gencar-gencarnya menyebarkan literasi juga tuh ke daerah-daerah pelosok. Mungkin itu sih tambah. Teman-teman yang lain juga boleh untuk bertanya ataupun speak up gitu. Baik, dipersilahkan teman-teman. Oke, tadi ada mungkin sambil menunggu ada teman-teman yang mau bertanya, nanti ada Bogi, silahkan bisa angkat tangan atau tulis dulu di room chat untuk nanti bisa speak up. Ada beberapa sih yang ini di sini memang menarik topnya ini. Ada hal-hal yang dimana sebenarnya ini kita rasakan juga. Mungkin pertanyaan dari saya untuk Mas Fauzan. Ini sebenarnya dari Pak Darmantia sendiri, di sini kayak seolah menilai yang kurikulum yang waktu tahun 68 ini, gimana ada menjelaskan seperti ilmu bumi, ilmu hayat, terus ada ilmu seperti pelajaran-pelajaran yang benar-benar di situ dekat dengan budaya dan juga sangat aplikatif di kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya menurut tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Darmaning Tias, apakah memang itu menjadi sebuah kurikulum yang benar-benar terbaik dan memang sebaiknya diaplikasikan di Indonesia? Dan terus apakah kalau memang iya seperti itu, lalu apakah untuk saat ini ketika itu dipakai lagi, apakah itu akan cocok? Lalu apakah kita harus memformulasikannya saja dengan yang baru, apalagi dengan era ini yang apa-apa harus digital? Yang menanggapi ya, bahwa mungkin secara ideal filosofisnya kita bisa niru tuh konsep kurikulum yang ideal menurut Pak Tias nih tahun 1968 ya. Tapi harus ada penyesuaian-penyesuaian ya, karena kita sendiri sudah masuk ke era globalisasi, banjir informasi dan seterusnya. Bahkan itu bisa mendukung proses penerapan kurikulumnya. Jadi kayak tadi yang saya katakan, salah satunya metode belajar CBSA yang uh, menganjurkan siswa untuk aktif ya. Jadi pendidikan itu kan bukan, kata Pak Dwi Siswoyo ya, pendidikan itu bukan monolog tapi dialog. Nah, melalui metode belajar yang seperti ini atau apa ya, student center lah ya. Jadi peserta didik itu sebagai pusat, bukan lagi sebagai guru. Jadi guru tidak perlu lagi berceramah, memberikan pengajaran di papan tulis dan itu kan monoton. Jadi melalui metode CBSA ini antara murid dan guru bisa berdebat-debat, bisa berbantah-bantah. Karena apa? Karena menurut saya ya sekolah itu tempat olahraga otak jadi, dan itu menjadi teman pelatih olahraga tersebut gitu. Dan itu menjadi poin penting sih, bahwa pendidikan itu dialog bukan monolog. Jadi dan pendidikan juga harusnya memberikan apa ya, bisa memberikan pengetahuan terkait praktik-praktik apa sih yang akan dilakukan oleh peserta didik sebagai manusia dalam perannya sebagai masyarakat. Nah, itu kan tujuan pendidikan tuh. Bagaimana sosialisasi atau menjadikan peserta didik itu berperan di masyarakat, karena manusia itu juga produk dari masyarakat dan harus berguna di masyarakat, entah itu melalui profesinya, entah itu melalui latar belakang keilmuannya dan seterusnya. Mungkin itu sih. Harus ada penyesuaian-penyesuaian juga sih. Kalau kita menarik apa namanya implementasi dan nilai-nilai filosofis dari kurikulum di tahun 68 sangat bagus, tapi harus ada penyesuaian-penyesuaiannya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau tadi yang untuk saat ini dengan kurikulum Merdeka, apakah itu sudah sesuai itu dengan
nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan. Apalagi dengan Oke, kaitannya dengan kurikulum 68 ini juga. oke. Sebenarnya bagus ya program secara gamblang, program kurikulum merdeka dari Pak Nadiem ini, Mas Nadiem ini bagus ya karena ya memuat nilai-nilai on demand juga ya. Apa namanya? Jadi peserta didik atau kita ya mahasiswa ya bisa memilih program studi apa sih yang bakal kita pelajari, bukan hanya di prodi yang kita pilih awal ya, tapi bisa juga terjun ke jurusan-jurusan yang lain yang kita minati. Jadi mungkin hal-hal yang kita minati, kita inginkan untuk belajar, dan itu kan kontekstual ya dengan apa yang kita ingin pelajari ya. Nah itu mungkin sesuai gitu dengan nilai-nilai filosofis dari kurikulum 68 di zaman Pak Tias. Cuman karena entah itu karena pandemi atau mungkin roadmap-nya yang belum jelas ya, karena saya sendiri ya membaca bahwa roadmap dan blueprint dari kurikulum merdeka ini dan Merdeka Belajar itu belum jelas gitu. Jadi rektor-rektor sekarang itu masih bingung tuh. Jadi Pak Nadiem ini mau bawa prosedur dan sistematika penerapan program Merdeka Belajar ini bagaimana, dan itu kan masih belum jelas. Nah mungkin di situ titik permasalahannya tuh. Seperti yang saya pernah jelaskan di sebelum-sebelumnya bahwa memang secara konseptual nilai-nilai pendidikan kita sudah begitu luhur ya. Seperti yang dikatakan Prof. Koni tadi juga bahwa masalahnya kadang diimplementasi gitu. Karena banyak distorsi, banyak penyimpangan, banyak ketidaktepatan dalam penerapannya. Mungkin itu sih. Tapi dari latar belakang ya, saya ingin membahas sedikit ya bahwa nilai-nilai kreatifnya nggak begitu ada di zaman Mas Nadiem ini. Karena apa? Karena kurikulum ini juga dinilai paradoks kan. Dia yang dari CEO Gojek ya, harusnya kreatif, tapi kemudian mengambil merek dagang dari PT Sekolah Cikal. Karena kan Mereka Belajar ini sudah dilegal dari Kemenkumham ya. Dia merek dagang dari PT Sekolah Cikal. Nah ini kan jadi pertanyaan, apakah kemudian Sekolah Cikal berkaitan bisnis juga ya akan meminta apa ya keuntungan atau profit lah dari merek dagang ini. Nah ini kan karena pendidikan juga tidak boleh dicampur aduk dengan bisnis, karena pendidikan juga harusnya memanusiakan manusia, bukan menjadi ladang bisnis untuk orang lain. Mungkin begitu sih Mas Citra. Jadi kurikulum merdeka itu seperti apa itu? Tadi dibilang seperti suatu produk bisnis, produk termasuk merek gitu. Jadi bisa sampai Bukan produk bisnis sih, kan ada dugaan gitu, dugaan. prasangka. Karena kan ini kan karena belum dijalankan secara efektif juga kurikulum merdeka dari Mas Nadiem ini, program Merdeka Belajar dari Mas Nadiem ini kan belum dijalankan juga. Jadi dari pihak PT Sekolah Cikalnya juga dalam seminarnya kemarin saya ikuti bilang kalau nggak akan memungut apapun. Cuman kan kita berprasangka buruk ya, kita harus skeptis ya terhadap hal ini ya. Apakah kemudian di tahun-tahun yang depan mereka akan meminta satu keuntungan atau bahkan mungkin ada satu koordinasi yang negatif ya, entah itu masalah mobilisasi, politisasi, entah itu jadi bahan perbincangan juga sih, yang belum tentu arahnya kemana. Mungkin begitu Mas. Itu masih di awal. hal terburuknya adalah itu. Tapi kalau positive thinking, semoga aja itu tidak terjadi. Ya. Oke, teman-teman, bagaimana? Ada pertanyaan atau ada diskusi? Ada yang ingin speak up diskusi mengenai bab 3 ini tentang kurikulum yang menghapuskan rasa seni? Ya, dipersilahkan. Nah itu toh tadi kan di awal kan mengingat situasi dan kondisi yang mungkin teman-teman khususnya dari KP ya banyak kegiatan dan seterusnya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan langsung aja sih ditutup closing statement dan seterusnya. Enggak, ya, oke. Mungkin jam 20.30 ya. Karena ada juga nih yang mau saya diskusikan juga. Terkait tadi tentang bab juga nih, tentang seni. Jadi mungkin saya sedikit menangkap tentang apa yang dimaksud menghapuskan rasa seni, dimana sekolah itu sudah semestinya menjadi tempat untuk kita bisa mewujudkan cita-cita, kan seperti itu ya idealnya. Tapi kan
Tapi saat ini kayaknya apapun cita-citanya yang kita punya ketika masuk sekolah itu menjadi sangat sukar untuk kita wujudkan. Mungkin teman-teman ada yang bercita-cita untuk menjadi musisi, jadi yang ada terutama yang di seni nih, jadi penari, jadi apa itu yang berkaitan dengan seni, jadi pelukis. Nampaknya untuk di Indonesia sendiri sekolah belum ada yang mewadahi, atau mungkin ada wadah, tapi kayak pendidikan formal seperti ya di SMA, SMK gitu, itu seperti ya tidak terwadahi. Jadinya kalau misalnya kita punya cita-cita apa gitu waktu kecil, mungkin ikut orang tuanya kan, atau apa, begitu masuk sekolah 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, begitu ditanya lagi cita-citanya sudah bingung lagi. Apakah itu juga bisa termasuk dalam hal menghapuskan rasa seni? Terus tentang banyak kayak tadi prakarya juga sempat Hari Krida itu yang juga sempat dihapus. Itu menarik juga itu Hari Krida. Kira-kira kalau misalnya sekarang itu diterapkan lagi, bisa nggak ya Hari Krida? Bisa jadi ajang cari jodoh juga. Langsung gitu ya, nggak pakai chat-chat ya. Iya, itu. Terutama tentang seni dan juga bagaimana sekolah itu mau menampung supaya bisa menjadi tempat untuk kita mewujudkan cita-cita, terutama untuk di bidang seni, kesenian. Oke, langsung tanggap ya. Jadi Pak Tias kan di akhir kan pernah bilang ya, kalau profesi, cita-cita manusia itu multidimensi, bukan hanya satu bendawi. Jadi kayak seni itu juga dibutuhkan di dalam tubuh pendidikan, karena tidak sedikit juga orang-orang yang kemudian bercita-cita dan ingin berkecimpung dalam dunia seni gitu, jadi seniman, jadi apalah, pemusik dan seterusnya. Nah, ini kita bisa simpulkan aja ya teman-teman, kalau dilihat dari sekarang aja ya, bahkan mata pelajaran seni aja dalam seminggu hanya 2 jam ya, itu pun digabung seni rupa, seni musik, sudah dijelasin Pak Tes kan dalam bukunya tadi yang sudah saya jelaskan juga. Ternyata di sini sangat terlihat jelas gitu, pemerintah dalam kurikulumnya sangat merepresi seni gitu, seni juga bahkan mau dihilangkan gitu, karena dianggap tidak penting dalam kehidupan. Padahal ya orang-orang seni juga banyak aktif ya, bahkan Pak Fuad Hasan itu Menteri Pendidikan kita juga latar belakangnya sastra, seni, dan banyak sih yang dari seni. Gitu sih. Kalau kita ngaitkan bisa sih Hari Krida itu diterapkan, yaitu kembali ke decision maker-nya ya, pembuat kebijakannya ya, dari Menteri Pendidikannya. Kalau dari lihat penjelasan Pak Tias dalam bukunya ya, Hari Krida ini sangat bagus ya, karena mengenalkan sosial budaya di masyarakat, jadi peserta didik nggak terdistrupsi, tetap mengenal daerahnya dan juga daerah sekitarnya dan dunia gitu. Mungkin gitu sih. Karena kan saya sendiri ya, mohon maaf, tidak bisa merumuskan satu peta jalan yang baik, satu solusi yang baik untuk daerah saya, untuk desa saya. Apa sih yang jadi keseharian masyarakat, apa sih yang jadi profesi mayoritas dari masyarakat, bagaimana sih caranya mengembangkan pendidikan alternatif di masyarakat, mengedukasi masyarakat, itu masih bingung. Karena apa? Karena ya tadi tidak kontekstual dan tidak aplikatif gitu. Dan ya saya sendiri bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang saya dapatkan di SD dan SMP? Kalau saya tanyakan ke teman-teman saya ya, apa yang kalian dapatkan di SD dan SMP? Mereka tidak pernah bilang yang mereka dapatkan itu bahwa X kuadrat plus X kuadrat gitu, nggak pernah mereka bilang gitu. Tapi yang selalu mereka omong bahwa mereka dapat pengalaman itu aja. Makanya saya jadi berpikir bahwa mungkin Hari Krida ya mungkin sangat baik itu diterapkan. Karena apa? Karena langsung ke lapangan ya, praktik, dan itu tidak membosankan mungkin bagi siswa. Kebanyakan apalagi Indonesia ya. Mungkin itu sih, Mas. Gitu. Oke, baik. Ada juga nih, mungkin saya hendak bercerita, terutama tentang bagaimana pengajaran seni. Ini mungkin berdasarkan apa yang mungkin saya alami juga di SMP dan SMA. Mungkin nanti teman-teman juga bisa bercerita tentang pengalaman, karena ini kan kita rasakan, kita yang merasakan juga. Jadi kita bisa bercerita tentang pengalaman, terutama di seni. Saya SMP, SMP-nya itu kebetulan SMP kota ya, jadi dilalah. Jadi guru seni itu di SMP saya
ya itu walaupun mungkin basicnya seninya nyampur ya rupa ya seni, tapi ya musik. Tapi mereka dari guru-guru seni yang ada di SMP saya mungkin ahlinya di musik. Tetapi mereka berdua masih bisa mengajarkan seni rupa dan seni-seni lainnya. Jadi ya materi, ya aplikasi dan penerapan mungkin seni musik, main recorder, harmonik, main pianika, dan mungkin juga gitar praktek juga gitu. Itu SMP. Ya saya lihat mungkin saya pelajaran seni di SMP itu sangat terpuaskan lah, karena belajarnya juga menyenangkan. Jadi kayak belajar Mars SMP-nya benar-benar diulang-ulang sampai benar-benar hafal, bahkan sampai 3 tahun pun masih bekas, bahkan mungkin sampai sekarang juga saya masih hafal tuh. Nah itu SMP, tapi karena mungkin SMP-nya dalam tanda kutip favorit karena di kota. Begitu saya masuk SMA, merasakan SMA, dan dimana SMA saya itu suburban ya, jadi bukan di kotanya, di pinggiran, di suburban, itu benar-benar jauh dari berapa sih, cuma sebelahan kecamatan, tapi jauh kualitasnya di sini. Bahkan ada satu guru di mana, ya guru saya juga sih, di mana pelajaran seni itu lebih banyak mencatatnya daripada prakteknya. Pelajarannya musik atau bahkan seni rupa, seni apa, tapi di situ suruh kita nyatat materinya gitu. Dan itu paling praktek cuman praktek cuman beberapa pertemuan, terus cuman uh, sebentar kok. Jadi benar-benar gurunya datang, duduk, membacakan materi, didiktel lagi. Padahal di buku juga udah ada, tinggal dibaca lagi, ngapain juga ditulis lagi gitu kan. Dan itu saja, itu terus, dan itu hampir berulang-ulang. Adapun guru satunya lebih ke seni rupa. Jadi di musik juga tidak itu. Jadi kayak kelas 3, seni musiknya juga nggak terlalu dapat gitu. Ketika suruh praktek, saya nggak bisa musik, tapi suruh praktek. Padahal nggak pernah diajarin musik juga selama SMA. Dan ya tahulah bagaimana itu hasilnya, nggak taruhan dah. Dan mungkin ada juga mungkin guru yang guru waktu saya SMA itu karena memang mungkin bukan PNS juga, gajinya tidak seberapa juga, itu juga mungkin salah satu faktor juga. Dan untuk Mars sendiri di sekolah juga tidak benar-benar digalakkan gitu. Itu kualitas saja ya, pembandingan kualitas. Dan seninya apa, dapat seni apa, ada pelajaran seni tapi apa, paling-paling ya untungnya ya saya kelas 3 ada acara rutinan sekolah di mana di situ ada pagelaran seni. Itu 1 tahun sekali. Jadi yang seni, yang bisa nari menari, yang bisa nyanyi nyanyi, yang bisa melukis melukis begitu. Jadi itu dipamerkan semua di satu sekolah. Itu mungkin satu-satunya bentuk apresiasi seni yang masih bisa untuk ditonjolkan. Itu. Lalu saya juga mau satu lagi nih, nanti mungkin tanggapannya buat Mas Fauzan dan mungkin juga teman-teman untuk tentang muatan lokal. Muatan lokal tadi sempat di PPT dijelaskan oleh Profesor siapa itu tadi, yang dari mantan rektor UNJ, yang tentang bagaimana muatan lokal termasuk bahasa daerah itu termuatnya di masing-masing provinsi. Tetapi yang terjadi kayak untuk ini cerita dari teman kita UNY juga, tapi dari prodi bahasa Jawa. Dia cerita bahwasanya pas pertemuan pertama di mana PJJ ya, secara daring, di mana semua orang Jawa kumpul di situ, tapi Jawanya macam-macam, ada yang dari Banyumas, Jawa Timur dan lain sebagainya. Dan itu disuruh ngomong pakai bahasa Jawa di prodi bahasa Jawa. Apa yang terjadi? Di situ bahasa Jawanya campur aduk dan antara satu Jawa dan satu Jawa yang lain itu tidak saling nggak nyambung. Ada yang ngomongnya versi Ngapak, ada yang ngomongnya versi Jogjanan, Semarangan, Jawa Timuran, dan itu logatnya berbeda-beda. Dan juga bahkan mungkin antara yang Solo ketemu sama yang Ngapak nggak mudah. Padahal mungkin masih satu provinsi, tapi masih sama-sama Jawa. Tetapi begitu dipertemukan untuk di bahasa Jawa di prodi tersebut, yang terjadi justru adalah kebingungan, padahal masih sama-sama Jawa, masih satu provinsi. Jadi bagaimana itu muatan lokal? Apakah itu sudah mewakili lokalnya yang benar-benar lokal yang ada di masyarakat atau tidak gitu sih? Dan kayaknya itu juga terjadi juga waktu selama kita SMA, di mana bahasa Jawa yang diajarkan itu bahasa Jawa umum. Mungkin nanti di tempatnya Mas Fauzan bisa menceritakan di bahasanya muatan lokalnya Mas Fauzan, bahasa Jawa yang umum. Tetapi
dengan daerah saya yang kebiasa menggunakan ngapak, Jawa yang ngapak dipaksa menggunakan Jawa umum yang A tiba-tiba berubah menjadi O, itu menjadi kebingungan tersendiri. Mungkin itu cerita, sekedar sedikit cerita. Tadi sempat keputus sih di akhir-akhir Mas Toto. Cuman dari awal ya menanggapi ya bahwa memang saya nggak tahu sih pengaturan dan peraturannya bagaimana. Ada guru saya di SMA di MAN mengatakan seharusnya guru seni itu banyak gitu. Ada seni musik, seni rupa dan seterusnya. Cuman dalam sekolah banyak ya guru-guru yang hanya menampung berbagai mata pelajaran tapi gaji sama dan fasilitas yang sama juga. Seperti yang dikatakan Pak Tias tadi ya, bahwa guru seni khususnya ya, mengajar banyak seni, seni kriya, seni musik, seni rupa, kerajinan tangan juga, prakarya bahkan. Dan itu menjadi kritik sih bahwa seharusnya ya guru yang lain saja harus hanya mendapatkan jatah satu pelajaran. Kenapa terhadap guru seni mengajar banyak pelajaran gitu? Kalau terkait muatan lokal ya di daerah saya hanya mengajarkan beberapa budaya ya, lebih ke kebudayaan sih, kayak nanggung, kayak hal-hal yang bersifat kedaerahan. Kalau bahasa karena sudah lancar banget ya, mungkin secara gramatikal nggak ada yang harus banget dipelajari, tapi kalau secara daerah dan kebudayaan itu yang jadi apa, yang banyak dipelajari lah di dalam muatan lokal. Begitu sih Mas Citra. Baik, mungkin ini sebelum closing statement dari teman-teman ada yang mau kita ada satu yang mau disampaikan? Wah, ini kelebihan 4 menit ini. Enggak apa-apa. Nanti pas nanti 3 jam 20.40 atau jam 23.05. Oke. Tidak ada. Bagaimana ini kalau presensinya ini ya? Atau mungkin nanti di grup aja ya? Ya di grup aja atau enggak? Ini kan udah di SS juga, ntar tahu kan? Atau iya di grup aja ntar. Ini mau, baiklah kalau begitu mungkin langsung ke closing statement dari Mas Fauzan selaku pemantik pada malam hari ini. Oke ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan literatur dari Pak Tias, buku pendidikan yang miskin bab 3 tadi, kita bisa mengetahui itu bahwa memang kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia syarat akan indoktrinasi politik dan merepresi rasa seni ya, menghapuskan rasa seni. Terbukti dengan adanya kurikulum yang mata pelajaran yang tidak aplikatif, yang banyak teori-teori abstrak dan tidak kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, dan juga terbukti dalam jatah jam pelajaran seni ya di sekolah ya, di pendidikan formal hanya 2 jam seminggu, itu pun digabungkan baik seni rupa, seni musik, seni kriya dan kerajinan tangan digabungkan dalam satu mata pelajaran dan hanya dilakukan 2 jam dalam seminggu. Di sini kita bisa mengambil evaluasi dan solusi ya teman-teman, bahwa banyak sekali program-program yang dulunya diterapkan di zaman, khususnya di zaman 68 ya, zaman Pak Tias hidup dan belajar, banyak sekali program-program seperti Hari Krida, Prakarya, dan ilmu bumi yang kontekstual di masyarakat yang harusnya ditingkatkan skalanya dan diterapkan di masa sekarang dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Mungkin itu sih sedikit closing statement-nya Mas Citra. Oke, baik. Tadi juga sudah closing statement dari Mas Fauzan. Terima kasih untuk pantikannya dan juga ya, terima kasih untuk teman-teman. Tadi kayaknya untuk rangkuman materi tadi juga sudah disampaikan juga sama Mas Fauzan untuk tadi yang sudah kita bahas. Ini sudah di SS Mas untuk screen. Sudah. Oke, mungkin mau foto bareng atau enggak nih? Udah nggak usah sih. Nggak usah ya? Oke, ya, mengingat teman-teman juga banyak kesibukan kan dan juga banyak yes. Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan pertemuan pada literasi masa yang ketiga ini. Nantikan literasi masa yang keempat dengan waktu yang tepat nantinya akan
tentunya akan disampaikan melalui grup kita. Semoga kita dapat berjumpa kembali dan sehat selalu, dan juga dapat selalu semangat untuk terus belajar, terutama untuk bisa memajukan pendidikan di Indonesia ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Makasih guys. Makasih Nabila, makasih Siti.